Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Okay. Before we start our lesson, let's pray basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Finish. Okay. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, yaitu pembelajaran 1 dan 2. Hari ini Bu Enda akan menjelaskan tentang bagian-bagian telinga dan unsur-unsur tari. Tapi bagian-bagian telinga itu ada bermacam-macam, yaitu 1, bagian-bagian telinga dan fungsinya. Yang kedua, gangguan pada telinga dan cara merawatnya. Yang ketiga, barulah unsur-unsur tari. Oke, sudah siap? Check it out. Sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian telinga dan fungsinya. Sudah siap ya? Telinga. Telinga merupakan indera untuk mendengar. Selain sebagai indera pendengar, telinga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kita akan melihat video tentang bagian-bagian telinga. Telinga luar terdiri atas 3 bagian. Pertama, daun telinga. Selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, daun telinga yang tersusun dari tulang rawan ini juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran loh. Bagian kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Bagian ketiga adalah saluran pendengaran. Saluran pendengaran merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita, teman. Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Telinga tengah terdiri atas gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi loh. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga. Gendang telinga kita akan bergetar saat menerima gelombang bunyi, teman. Tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dengan tingkap jorong yang berada di telinga dalam. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Saluran eustachius merupakan saluran penghubung telinga tengah dan rongga mulut. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga dalam. Pada bagian ini, gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi. Bagian-bagian telinga dalam adalah tingkap oval. Tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Koklea. Koklea atau rumah siput ini berbentuk tabung seperti cangkang, teman. Rumah siput ini berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah siput
siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak kita, teman. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran terdiri dari 3 saluran yang terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita loh. Gangguan pada telinga itu bisa mengalami berupa kelainan atau penyakit. Contoh gangguan pada telinga yang adalah gangguan pada telinga yang biasanya terjadi adalah 1. Penumpukan kotoran. 2. Infeksi saluran telinga tengah. 3. Adalah tuli. Nah, itu tadi adalah gangguan-gangguan pada telinga. Dan cara melawat telinga yang baik adalah menghindari suara yang bising. 2. Membersihkan telinga dengan benda halus, misalnya kapas atau cotton bud, secara teratur. 3. Tidak membersihkan telinga dengan alat yang tajam seperti ini ya. Apa ini namanya? Peniti dan lidi. Sekarang kita akan belajar unsur-unsur tari. Unsur-unsur tari ada 7. 1 adalah gerakan. Gerakan merupakan unsur utama pada sebuah tarian. Ada 2 jenis gerak dalam tarian, yaitu gerak maknawi atau yang disebut gerak yang memiliki arti ya nak ya, serta gerak murni itu gerak yang mementingkan nilai estetis. Nomor 2, tema. Tema adalah gerak tari ditentukan oleh tema tarian tersebut. Ditentukan oleh temanya dulu ya nak ya. Nomor 3, iringan tari. Iringan tari dalam sebuah tari bisa berasal dari gerakan tubuh penarinya, seperti hentakan kaki, tepuk tangan, dan suara dari mulut. Nomor 4, tata panggung. Tata panggung itu membutuhkan ruangan atau tempat untuk pementasannya. Tata panggungnya itu tempatnya. Misalnya pendopo, panggung, dan atau di halaman lapangan. Nomor 5, tata busana dan tata rias. Unsur tari ini dianggap sangat penting bagi suatu pertunjukan tari, sehingga tidak ada tarian yang penarinya menggunakan kostum biasa atau tanpa dirias terlebih dahulu. Yang ke-6 adalah properti. Properti adalah memegang peranan sangat besar bagi dalam suatu tarian. Properti itu seperti topeng, piring pada tari piring ya, dan payung pada tari bondan. Yang terakhir adalah pencahayaan. Pencahayaan ini tidak bisa dilepaskan dalam sebuah pertunjukan tarian. Unsur ini mampu menguatkan nuansa dan menciptakan rasa tertentu pada tarian yang dipentaskan. Oke anak-anak, kalau sudah belajar tentang itu, Buena harap materi hari ini yaitu subtema 2 pembelajaran 1 dan 2 sudah selesai ya nak ya, dan sudah mengenal bagian-bagian telinga dan unsur-unsur tarinya. Buena harap kalian sudah mengerti. Kalau belum
Barangkali ada kritikan atau saran, silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, pesan Bunda tetap di rumah dan jaga kesehatan. Assalamualaikum.